Pertama-tama yang terhormat Ketua STKPK Insan, Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya, Xmis. Yang terhormat Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Nikolaus Anggal SAG MPD. Yang terhormat para dosen yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang terhormat narasumber kita yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita, Mr. Christian. Yang terhormat dan yang kami kasihi sekalian, para mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STKPK Bini Insan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti seminar internasional dengan tema Inculturation in the History of Catholic Mission. Maka sebelum kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian nanti kedua, doa pembuka, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars STKPK Bini Insan. Yang keempat, sambutan dari Ketua STKPK Bini Insan. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketujuh, penutup dan foto bersama. Mari kita awali dengan acara kita pada kesempatan ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Teresia Ping MPD. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu atas pertolongan dan kasih-Mu yang boleh kami terima hingga pada kesempatan ini. Dalam suasana yang baik ini, Engkau mengumpulkan kami semua dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kini ya Bapa, kami akan memulai seminar kami. Sudi kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami dapat berproses bersama dalam seminar ini, dan kami dapat belajar secara khusus mempersiapkan diri kami sebagai pelayan-pelayan sabda-Mu. Doa dan permohonan ini ya Bapa kami sampaikan ke dalam penyerahan tangan kasih-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Mbak Teresia Ping yang telah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars STKPK Bini Insan dipandu oleh Saudari Seprinanda Ida Saridaulan. Hadirin dimohon berdiri. Aku berdiri
selanjutnya sambutan Ketua STKPK Bina Insan sekaligus membuka acara seminar pada hari ini kepada Pastor Wilfridus Sandirga Wijaya Lukmis, disilakan. Selamat sore. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Christian selaku narasumber, Wakil Ketua 3 Bapak Nikolaus Anggal, para dosen yang berkesempatan hadir, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi STKPK Bina Insan. Hari ini kita semua Sivitas Akademika STKPK Bina Insan bersyukur bahwa Bapak Christian memberikan kesempatan dan waktunya untuk membagikan ilmunya berdasarkan penelitian yang selama ini kehidupannya dengan melihat secara khusus kehidupan dari masyarakat di Kalimantan, khususnya di Keuskupan Agung Samarinda. Dan dalam kesempatan ini tentu apa yang beliau usaha bagikan nantinya tentu saja juga terkait dengan sejarah berlangsungnya karya misi Gereja Katolik di Kalimantan Timur sehingga sampai terbentuknya Keuskupan Agung Samarinda ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa misi gereja tidak pernah lepas dari inkulturasi. Sabda yang diwartakan tidak pernah kosong dan tidak pernah bertemu dengan kekosongan. Senantiasa membawa budaya dan bertemu dengan budaya. Dan itulah usaha gereja untuk senantiasa memperdengarkan suara Allah di tengah-tengah dunia dengan menggunakan ragam budaya yang ada. Sehingga dari sejarah tentu nantinya kita bisa melihat bagaimana sejarah misi berlangsung di Keuskupan Agung Samarinda ini. Dan itulah kita bisa nantinya tentu bisa mempelajari bersama bagaimana budaya-budaya yang ada di tempat kita tentu saja menerima sabda Allah itu secara nyata dengan latar belakang budaya yang kita miliki, latar belakang budaya yang ada di tempat kita ini, khususnya di Keuskupan Agung Samarinda. Oleh karena itu kami sungguh mengucapkan limpah terima kasih bahwa kita semua bisa melangsungkan belajar bersama pada kesempatan ini dengan narasumber Bapak Christian. Kiranya kita semua paling tidak nantinya bisa menimba ilmu dari beliau dan juga bisa memanfaatkan apa yang telah beliau amati, beliau teliti, bahkan dalam riset bertahun-tahun. Tentu banyak hal yang bisa kita lihat bersama, khususnya bagi kita semua generasi yang sudah mungkin 2-3 generasi yang melampaui masa lalu. Sehingga dalam kesempatan ini kepada Bapak Christian dengan limpahan terima kasih, kami juga mempersilakan Bapak untuk membagikan ilmu dan sekaligus juga pada kesempatan ini secara resmi seminar ini kami buka. Kepada pastor yang telah membuka acara kita pada kesempatan ini, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk pada acara inti kita, yakni penyampaian materi oleh narasumber. Maka dengan hormat kami mengundang Mr. Christian untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kita beri aplaus yang meriah. Oke, sebelum kita masuk kepada penyampaian materi, perkenalkan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau secara singkat agar kita semakin mengenal. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak. Nama lengkap Christian Oosterveld. Mohon maaf kalau salah dalam penyebutan.
Kemudian jabatan sebagai dosen sekaligus Direktur Program Studi Hubungan Internasional dan Urusan Global pada Fakultas Ilmu Sosial Mahidol University di Thailand. Sebagai dosen, beliau mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya Institusi Sosial Dunia Modern, kemudian Studi Konflik, Perang dan Perdamaian, kemudian Keamanan dan Konflik dalam Perspektif Global, lalu mata kuliah Pendekatan terhadap Budaya dan Masyarakat, dan yang terakhir Etnisitas dan Representasi dalam Urusan Internasional. Pendidikan, riwayat pendidikan untuk Bachelor of Art (BA) diperoleh di Australasian Studies Asia Institute di University of Hamburg, Jerman. Kemudian Master of Science di University of London, United Kingdom. Minat penelitian pada bidang kebudayaan dan masyarakat Indonesia kontemporer, keadilan dan akuntabilitas, sejarah budaya Borneo, studi daerah perbatasan, dan konflik kekerasan di Asia Tenggara. Ada banyak publikasi beliau, nanti para mahasiswa silakan searching untuk melihat, dan publikasi yang begitu banyak ini saya bacakan. Kemudian pengalaman selama di Kalimantan, ya. Beliau mulai sejak tahun 2002 sudah berkelana di Kalimantan Timur khususnya, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, sehingga mungkin sudah 21 tahun untuk pengalaman meneliti di Kalimantan. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti perkenalan bisa disampaikan oleh Pak Christian. Langsung saja kami persilakan narasumber kita untuk menyampaikan materi, mungkin dalam waktu 60 menit atau lebih ke depan. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Kepada Pak Christian kami persilakan. Terima kasih banyak yang saya hormati Pastor Bill. Maaf saya tidak tangkap tadi semua jabatan-jabatan yang lain. Makanya saya hormati para dosen dari Bina Insan ini, Saudara Loren, kami juga sudah cukup lama kenal ini, dan semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir. Terima kasih banyak atas sambutan yang begitu hangat, yang begitu baik. Saya harap itu materi yang saya berikan juga bisa disesuaikan dengan segala hormat yang sudah diberikan pada saya sebelumnya itu. Sebelumnya juga saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam bahasa Indonesia saya, karena saya tidak mempersiapkan satu skrip untuk dibaca, tapi saya akan berbicara secara bebas. Nah, karena saya memang bukan seorang Indonesia asli, bisa aja jadi ada kekeliruan, mohon maaf sebelumnya itu. Juga memang saya dalam keadaan masih agak ngantuk karena baru tadi pagi jam 10 saya sampai di Samarinda dari Hulu itu, dari ujung bilang yang ada satu gambar di sini sebenarnya sudah dari masa lampau. Nanti saya cerita mengenai perubahan yang pernah dialami dari gerbang ke gereja ke wilayah Taroke di ujung bilang itu juga. Tapi saya ingin mulai sebenarnya bukan dengan pemberian, tapi dengan pertanyaan pada semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir di sini. Dan itu walaupun ini memang bukan masanya Natal, tapi apa yang dilihat dalam beberapa foto itu, saya ambil beberapa foto dari beberapa gereja di Indonesia sama dengan dari Vatikan itu. Apa yang kalian bisa lihat itu? Si paus, apa yang ada di tangannya si paus? Di lingkaran Advent itu. Pernah kalian bertemu dengan lingkaran Advent dalam Alkitab? Tidak. Mengapa kita pakai lingkaran Advent itu? Tradisi. Nah, tradisi dari mana kita masih harus diskusikan. Apalagi pohon Natal, kan pohon Natalnya banyak gitu. Sampai sekarang di segala shopping mall pun ada. Tradisi dari mana lagi? Adakah di Alkitab? Tidak ada juga. Bagaimana dengan tanggal yang kita pakai untuk merayakan Natal? 25 Desember itu disebutkan nggak dalam Alkitab? Ada hiasan dari pohon Natal, dari lingkaran Adventnya itu mungkin yang satu aja yang kita bisa ambil dari Alkitabnya, yaitu
apa istilahnya lagi bahasa Indonesia saya lupa. Kalau kami bahasa Jerman bilang Krepeto, yang kandang Natal kah dibilang di situ. Nah itu mungkin kita bisa ambil dari Alkitab, yang lain kita tidak bisa ambil itu. Munculnya di mana itu? Ada yang tahu semenjak itu kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Pernah belajar mungkin? Itu sebuah tradisi muncul pada abad ke-4 barusan. Dan itu disesuaikan sebenarnya dengan sebuah perayaan yang ada di agama lama di masa Romawi itu. Orang Romawi pada waktu itu menyambut Sol Invictus, matahari yang tidak bisa dikalahkan itu. Padahal memang sudah mulai dikalahkan. Kalau kita yang hidup di lingkungan Eropa itu mengalami semakin tahun semakin harinya lebih kurang, lebih pendek gitu. Setiap hari lebih pendek gitu. Sampai dengan bulan Desember nanti. Di situ mulai dia memanjang lagi, setiap hari memanjang lagi gitu. Nah, pada saat itu mereka menyamakan itu dengan salah satu dewa itu yang dibilang Sol Invictus di dalam pantheon orang Romawi itu. Dia bilang, oh di situ cahayanya mulai ada lagi. Kemudian hari para misionaris awal mulanya yang tersebar di wilayah Greco-Romawi itu, mereka angkat tanggal itu karena mereka bilang, oh, dengan itu kita bisa mengajak masyarakat untuk mengalih pada agama Katolik. Kalau bisa disamakan juga itu yang matahari yang tidak bisa dikalahkan, ya apa itu, ya cahaya yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu dengan tradisi pohon Natal, karena pada saat yang sama juga nenek moyang saya justru yang di Jerman, orang Germani itu juga merayakan beberapa pesta yang dari kepercayaan lama itu, terkait juga dengan hari yang semakin pendek dan baru mulai memanjang lagi. Nah di situ untuk mengundang cahaya kembali itu mereka pakai cahaya di atas pohon-pohon di sekitar rumah itu. Baru beberapa abad kemudian, kalau tidak salah, pohon Natal yang pertama didokumentasikan itu dalam tulisan itu muncul di wilayah Strasbourg yang sekarang perbatasan Jerman dengan Prancis pada abad ke-15 barusan, 1500 tahun sesudah Yesus telah wafat. Lingkaran Advent baru di abad ke-19 itu ada. Kalau sekarang sudah menjadi betul-betul bagian dari perayaan Misa Natal, dari segala perayaan di masa Adventnya itu. Padahal tradisi-tradisi itu diambil dari nenek moyang yang disesuaikan dan dipakai juga sebagai kekuatan gereja untuk mengartikan kembali apa orang pikir dan percaya. Sebenarnya itu sudah salah satu unsur dari inkulturasi yang berjalan selama gereja itu ada. Pada saat para apostol pergi dari Israel ke wilayah Roma, ke wilayah Yunani itu, mereka sekaligus juga pakai inkulturasi itu. Bahkan sekarang tempat ibadah yang lama itu dijadikan gereja itu. Saya kemarin kebetulan ada perjalanan ke Pulau Sisilia di Italia itu, satu gereja katedralnya di Siracusa yang sangat indah itu semacam tempel dari orang Yunani yang pernah ada di situ. Semua tiang, tiang yang masih ada dari tempel itu diintegrasikan ke dalam gereja itu. Berarti kita membangun gereja berdasarkan sebuah tradisi yang sudah ada. Yang jadi pertanyaan nanti, mudah-mudahan kita bisa diskusikan dalam tanya jawab itu, bagaimana jauh kita bisa pakai konsep yang seperti itu untuk mengembangkan inkulturasi juga lebih lanjut lagi di wilayah Kalimantan ini kemudian hari. Itu sebagai buah pikiran awal. Saya membagi presentasi ini ke 5 bagian itu. Yang pertama, dengan singkat itu konsep dan pengertian inkulturasi. Kita mungkin sudah muncul beberapa pikiran dari apa yang saya tadi sampaikan. Lalu dari situ saya mau lihat beberapa langkah, bukan semuanya, karena semuanya itu kita harus berseminar sampai tengah malam, bahkan sampai besok pagi itu. Beberapa langkah inkulturasi yang ada dalam kegiatan misi sebelum Konsili Vatikan kedua.
baru apa dampaknya dari Konsil Vatikan keduanya itu untuk inkulturasi, karena pernah diresmikan sebenarnya sebagai cara soteriologi, misiologi dan lainnya itu katekesenya itu. Baru saya dari ujungnya Pastor Wilma, kalau tidak dari awal mulanya langsung berfokus di Kalimantan terhadap beberapa unsur inkulturasi dan teologi lokal yang ada di Kalimantan, yang pernah ada dan yang mungkin hilang. Nah, itu jadi pertanyaan yang kritis yang kita bisa diskusikan nanti. Itu diskusinya yang di ujungnya seminar ini yang saya ingin ada pendapat dari para mahasiswa-mahasiswi juga. Apa masa depannya dan apa potensinya inkulturasi di Kalimantan ini, khususnya di Keuskupan Agung Samarinda. Untuk konsep dan pengertian inkulturasi, saya kemarin awal mulanya saya mau menerjemahkan sebuah definisi yang saya pakai di sebuah tulisan saya dalam bahasa Inggris. Saya merasa susah payah untuk saya menerjemahkan. Kebetulan ketemu salah satu definisi yang dipakai dari Bapak Uskup Agung Makassar, Monsignor Yohanes Livo Ada, dalam sebuah tulisan yang dia buat dalam tahun 2009 mengenai memahami dan menjalankan inkulturasi secara benar itu. Dan itu sangat sesuai dengan yang saya pernah juga buat di situ. Beliau mengatakan inkulturasi ialah pengintegrasian pengalaman Kristianis sebuah gereja lokal ke dalam kebudayaan setempat sedemikian rupa sehingga pengalaman tersebut tidak hanya mengungkapkan diri dalam unsur-unsur kebudayaan bersangkutan, melainkan juga menjadi kekuatan yang menjiwai, mengarahkan, dan memperbarui kebudayaan bersangkutan. Kalau kita baca sampai di situ, kita bisa bilang itu akomodasi aja, akomodasi kebudayaannya atau gereja ke dalamnya kebudayaannya itu. Sekarang adalah satu unsur yang sangat penting. Dan dengan demikian menciptakan suatu kesatuan dan komunio baru tidak hanya di dalam kebudayaan tersebut, melainkan juga sebagai unsur yang memperkaya gereja sejagat. Nah, bagian terakhir itu sangat penting buat saya karena inkulturasi itu berdasarkan sebuah dialog di antara sebuah kebudayaan, sebuah adat istiadat dan ajaran dan tradisi gereja itu. Dan seperti saya tadi pakai sebagai pikiran awal, kalau kita lihatnya di Natal itu, gereja ya tetap diperkaya dari tradisi-tradisi lama itu. Tidak ditantangi lagi itu. Kita terkadang pikir, kalau ada istiadat, kalau kebudayaan itu bisa jadi tantangan terhadap ajaran gerejawi itu. Tapi sebenarnya tidak, itu bisa memperkaya gereja juga. Saya lihat di beberapa langkah inkulturasi dalam kegiatan misi sebelum Konsili Vatikan kedua itu. Salah satu santo yang sangat penting untuk wilayah Asia Tenggara ini yaitu Santo Franciscus Xaverius, Francis Xavier, yang hidup pada abad ke-16, tepatnya 1506 sampai dengan 1552 itu. Santo Pietro yang juga berkarya di bagian timur Indonesia ini sudah menyarankan dialog dengan kebudayaan setempat, dan itu sebuah hal yang sangat biasa untuk kita hari ini, tapi pada saat itu sama sekali tidak biasa. Dia mulai menggunakan bahasa setempat untuk homili, untuk dia berkhotbah itu. Bahkan ada beberapa dokumen masih yang kemudian hari diterbitkan dalam bahasa-bahasa lokal yang seperti itu. Itu pada sebuah saat di mana di Eropa orang tidak bisa mengerti homili, tidak bisa mengerti liturgi gereja selain mereka yang betul-betul terdidik, karena semuanya harus dalam bahasa Latin itu. Tidak ada misa dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Perancis pada abad ke-16 itu. Nah, itu salah satu hal juga yang menyebabkan schisma, ya, perpisahan yang di reformasi itu di bawah Martin Luther yang kebetulan awal mulanya memang sebagai seorang frater dan pastor Katolik. Bahkan di wilayah ini, di wilayah Asia sudah pernah ada dan ada orang yang kemudian dijadikan santo yang berani untuk bilang kalau kita mau berhasil dalam karya misi itu tidak bisa kita bawa bahasa Latin. Mungkin untuk beberapa doa, untuk beberapa liturginya, untuk yang lain itu janganlah itu. Yang sangat banyak bergerak di dalam
inkulturasi sebelum dia diresmikan di Vatikan kedua itu sebenarnya salah satu ode yaitu Serikat Yesus. Saya bilang di sini sebagai unjuk tombak dia untuk praktek inkulturasi sebelum memang diresmikan oleh Konsili Vatikan kedua. Bahkan terjadi konflik itu di antara Societas Jesu dan beberapa orang di Vatikan dan ordo-ordo yang lain itu, khususnya ordo Dominikan yang sangat-sangat konservatif dan sangat berdasarkan Eropa. Mengapa banyak pihak gereja pada saat itu sebenarnya tidak terlalu senang dengan kegiatan yang berdasarkan inkulturasi? Karena mereka sekaligus penjajah juga. Bukannya para paus, para kardinal yang sekaligus menjajah itu, menjajah dunia, tapi negara-negara mereka lah yang pada saat itu mulai menciptakan segala koloni di seluruh pelosok dunia itu. Dan dengan itu mereka merasa sudah benar dan merasa superior dalam kebudayaannya sendiri itu. Makanya kebudayaan gereja yang di bawah itu. Terkecuali ada beberapa tokoh yang memang ada yang jadi tantangan buat ajaran gereja pada waktu itu. Salah satu yang mungkin paling terkenal adalah beliau ini. Bisa tebak siapa atau orang apa ini? Kiranya dari mana? Dari kelihatannya itu. Jepang? Cina? Ya memang kelihatan seperti Cina, Jepang itu. Sebenarnya beliau itu Matteo Ricci dari Societas Jesu itu, yang pada saat dia berkarya di Cina, memang di dataran Cina itu, dia tidak malu untuk memakai pakaiannya mereka itu. Dia bilang, kalau kita mau mendekati masyarakat seperti itu, kita harus mendekatinya secara setara itu. Tidak boleh dari atas naik ke bawah itu. Dia bahkan belajar dari awal mulanya semua tradisi-tradisinya mereka itu dan menggunakan konsep dari bahasa Tionghoa yang sudah ada untuk menjelaskan agama Kristen pada saat itu. Bahkan mengatakan bahwa budaya dan orang-orang Tionghoa selalu sudah percaya pada Tuhan dan bahwa kekristenan hanyalah pelengkap dari iman mereka. Nah, sudah bisa munculkan mengapa ada pihak-pihak di Vatikan yang tidak terlalu senang dengan pendekatan yang seperti itu. Apalagi dia meminjam istilah Tionghoa yang dianggap tidak lazim oleh pihak dari Vatikan, Jiangqiu, sebagai Tuhan surgawi itu sebenarnya salah satu dewa mereka dulu itu, untuk menjelaskan Tuhan pada agama Abrahamik, seperti agama Katolik, Kristen, Yahudi. Meskipun istilah ini berasal dari pemujaan tradisional, suka dijongkok dan ditujui pemujaan leluhur keluarga itu. Nah, dengan persetujuan terhadap pemujaan leluhur keluarga itu, dia munculkan satu kontroversi panjang lebarnya itu yang dikenal sampai hari ini sebagai pertikaian litus itu. Nah, itu yang tadi saya bilang itu ordo Dominikan yang sangat mulai memusuhi ordo Yesuit pada saatnya itu. Itu baru bisa diselesaikan memang pada waktu itu ya, ordo Dominikan yang dianggap sebagai benar itu. Tapi kemudian hari di tahun 39 itu ada divisi lagi di Vatikan. Nah, itu masih sebelum Konsili Vatikan kedua. Ada divisi mengenai keputusan dari abad ke-16, abad ke-17 mengenai itu dan bilang itu sebenarnya boleh, tidak ada tantangan terhadap agama Katolik itu bisa diinkorporasikan. Cinta terhadap leluhur, hormat yang ada terhadap leluhur itu artinya sesuai saja dengan ajaran Katolik ini. Nah, saya ambil contoh ini untuk memperlihatkan inkulturasinya itu memang dari dulu ada, tapi selalu juga munculkan debat, munculkan diskusi itu. Nah, siapa tahu kita nanti juga diskusikan, memperdebatkan bagaimana, apakah kita butuh konsep itu untuk masa depan di Kalimantan atau tidak. Itu beberapa unsur yang muncul dari gayanya Matteo Ricci itu.
banyak lukisan-lukisan lama di Cina yang kelihatan seperti lukisan tradisional, tapi jelaslah angkat cerita dari Alkitab seperti yang kelahiran Yesus dan lain sebagainya itu. Adakah konsep inkulturasi di Indonesia sebelum kita lari ke Kalimantan sebelum Vatikan kedua itu? Ada saja lagi diperbuat awal mulanya dari Societas Jesu ini. Mungkin salah satu gereja yang paling terkenal sebagai gereja inkulturasi adalah Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran itu, di Jawa, masuk di Keuskupan Agung Semarang. Gereja itu walaupun sekarang dibangun ulang lagi habisnya ada gempa itu, tapi yang aslinya itu sudah dibangun pada tahun 20-an. Lengkap dengan sebuah candi, lengkap dengan Tuhan Yesus yang kelihatan seperti seorang pangeran Jawa. Kalau kita tidak tahu itu patungnya Tuhan Yesus itu, mungkin kita tebaknya, oh itu pangeran siapa lagi itu? Itu seorang seniman Jawa dengan nama Iko yang menciptakan beberapa patung yang serupa itu. Ini altarnya di gereja di Ganjuran itu, dengan dua malaikat yang kelihatan sangat Jawa juga dari semua penampilan yang itu. Makanya sudah ada unsur-unsur itu, khususnya memang ya, di Jawa, mengapa di Jawa karena para Yesus yang banyak berkarya di situ. Dari abad ke-19 ke atas itu banyak mereka berkarya di situ. Bahkan menciptakan satu tradisi baru yang sekarang kita tidak tahu adakah tradisi gereja adalah gereja yang memperkaya sebuah kebudayaan lama yang ada di situ, yaitu tradisi wayang wahyu itu, yang dipakai untuk dari para misionaris pada waktu itu juga untuk menangkap minatnya dari masyarakat terhadap ajaran dari Alkitab itu. Mungkin banyak masyarakat di Indonesia berdasarkan tradisi lisan daripada tradisi tertulis. Makanya terkadang susah juga untuk ajak orang untuk membaca itu. Dan itu beberapa aspek dari Alkitab itu bisa digambarkan dalam wayang, sebuah tradisi yang belum pernah membosankan masyarakat Jawa setahu saya itu. Nah, mungkin Pak Budi bisa bilang sebenarnya bosan aja wayang itu, tapi rasanya tidak juga kan. Apa dampaknya dari Konsili Vatikan kedua itu? Memang Konsili Vatikan kedua, dan saya rasa pasti kalian sudah semua belajar itu dalam beberapa mata kuliah di sini kan, dibuka oleh Paus Yohanes yang ke-23 itu. Di sini dia dengan terlalu cepat wafat, dilanjutkan lagi dari Paus ke-6 itu. Ini berlangsung selama 3 tahun di antara tahun 62 sampai dengan tahun 65, dan menghasilkan di antara lain konstitusi pastoral Gaudium et Spes. Itu salah satu dokumen kunci sebenarnya untuk peresmian inkulturasi dari Vatikan. Itu dibilang Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, kalau kita secara langsung terjemahkan dari bahasa Latin itu tentang gereja di dunia dewasa ini dibilang. Dan di situ ada beberapa bab mengenai kemitraan di antara kebudayaan, adat dan gereja. Saya ambil satu kutipan aja dari itu. Sebenarnya semua dokumen itu bisa juga di-download itu dari Konferensi Padi Gereja Indonesia, itu sudah dipersiapkan di internet. Itu kalau kalian tertarik dalam dokumen-dokumen itu bisa dengan gampang nanti dicari dan di-download sebagai PDF itu, lengkap terjemahkan ke bahasa Indonesia sudah ada itu. Dalam dokumen itu dibilang, tetapi sekaligus juga gereja yang diutus kepada semua bangsa dari segala zaman dan di daerah manapun, tidak terikat secara eksklusif, tak terceraikan kepada suku atau bangsa manapun, kepada corak hidup yang khas manapun, kepada adat istiadat entah yang mana, entah yang baru itu. Seraya berpegang teguh pada tradisinya sendiri, pun sekaligus menyadari
putusannya yang universal. Gereja mampu menjalin persekutuan dengan berbagai pola kebudayaan. Dengan demikian, baik gereja sendiri maupun berbagai kebudayaan diperkaya. Nah, itu pasal lagi yang juga diangkat dari Uskup Agung di Makassar, dan yang saya bilang itu sangat penting. Itu sebuah dialog itu, saling memperkaya, bukan salah satunya memperkaya yang satu aja. Nah, itu sudah dibilang dalam salah satu dokumen yang sangat sentral untuk inkulturasinya dari Konsili Vatikan kedua itu. Ada bermacam-macam ensiklika, keputusan, arahan dan lain-lain yang muncul kemudian hari berdasarkan Konsili Vatikan kedua itu. Saya hanya ambil 2 contoh lagi itu. Daripada terlalu lengkap dan terlalu banyak membosankan dengan dokumen-dokumen saja itu. Satunya itu mengenai Liturgia Romana et Inculturatione, liturgi Romawi dan inkulturasinya itu. Di situ dibilang demi suatu penghayatan iman yang autentik, gereja berani mengadakan satu pembaruan yang radikal, suatu pembaruan liturgi yang lebih mendalam dan lebih sulit, suatu pengintegrasian liturgi ke dalam kebudayaan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, gereja melaksanakan inkulturasi. Nah, itu satu dokumen baru 30 tahun sesudah Konsili Vatikan kedua. Tapi di situ nanti dijelaskan bagaimana kita harusnya mengintegrasikan lagu-lagu daerah ke dalam liturgi itu. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan beberapa ritus kecilnya juga, selama tidak bertentang dengan liturgi keseluruhan, yaitu boleh saja itu. Saya lihat terkadang dari dokumen Vatikan yang keluar mulai di tahun 60-an itu, Vatikan itu lebih berani daripada kita di lokasi sendiri. Terkadang gitu, saya pernah persoalkan itu dengan beberapa teman yang pastor di sini. Tidak berani untuk itu, nanti masyarakat salah paham hal-hal seperti itu. Padahal bagi Vatikan sudah boleh saja itu. Satunya lagi itu 5 tahun kemudian berdasarkan satu sinode di India itu di New Delhi, dokumen Ecclesia in Asia, gereja di Asia itu. Di situ justru mereka lebih berani lagi karena mereka pada waktu itu para misionaris pikir bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara yang beragama Buddha, beragama Hindu yang dibilang dalam dokumennya ini juga yang sudah bersifat soteriologis itu untuk mendekatkan gereja Katolik itu. Itu hanya bisa kalau kita lebih terbuka lagi itu. Kutipan dari dokumen ini, selama sinode mereka di antara kita yang hadir ialah saksi-saksi perjumpaan luar biasa yang sungguh-sungguh antara kebudayaan dan peradaban yang kuno maupun yang baru di Asia. Kesemuanya mengagumkan untuk dilestarikan dalam keanekaragaman dan kompetensi mereka, khususnya bila lambang-lambang, nyanyi-nyanyian, tari-tarian dan warna-warni berhimpun dalam kelarasan yang serasi mengelilingi meja Tuhan pada pembukaan dan penutupan liturgi Ekaristi itu. Itu sebuah hal yang mungkin sudah juga berjalan cukup banyak di Kalimantan ini. Bisa lihat banyak lagu daerah yang dimasukkan ke dalam puji syukur sebagian saja, tapi di mana baktinya banyak. Kita bisa lihatnya bagaimana umat apalagi di hari raya besar itu diajak untuk berpakaian adat dan lain sebagainya itu. Saya mau bagi beberapa unsur-unsur inkulturasi dan teologi lokal di Kalimantan itu. Sebenarnya ada 3 bagian subbagian di sini. Satu nih yang pertamanya mengenai arsitektur gereja, mengenai ukiran dan lain sebagainya itu. Saya ambil sebagai contoh salah satu gereja kecil yang masih ada di Makam Bulu itu. Yang saya sangat senang dengan gereja itu di Long Melaham itu, gereja 12 Rasul.
Kita ada yang pernah ke lomba melahap, atau ada yang mungkin berasal dari lomba di sini. Ada aja kan? Nah, itu satu gereja yang hebat. Buat saya gereja yang sangat hebat itu. Mengapa? Bukannya sekedar dia memakai beberapa ukiran, tapi dia memasukkannya ke dalam sebuah teologi yang kita bisa lihat di arsitektur gereja itu. Mulai dari pintu gereja yang dihisai sama caranya seperti perisai dulu itu, yang sebenarnya itu mau melawan roh-roh yang jahat ataupun musuhnya itu, musuh dan roh jahatnya itu biar di luar gereja itu. Kalau ada gereja lamanya itu, sayangnya mungkin itu nanti akan dibangun gereja baru. Saya bilang sayangnya karena untuk sementara saya lihat banyak pembangunan gereja baru yang ada di Makam Ulu itu sudah tidak mau pakai lagi unsur-unsur inkulturasi sama sekali itu. Kelihatan seperti gereja Eropa itu. Kalau ini mulai dari tiang-tiang di luar, khususnya tiang-tiang yang ada di dalam itu. Menurut saya bilang itu mencerminkan sebuah teologi orang juga itu. Karena ada 12 tiang di situ yang menggambarkan 12 rasul di paling atas. Nah, itu. Tapi 12 rasul itu berdasarkan beberapa motif ya. Tetap pada artinya ada maknanya di dalam budaya lokal itu. Berarti gereja itu dibangun berdasarkan sebuah kebudayaan yang sudah ada pada tempatnya itu. Dan sebuah pendekatan terhadap Tuhan yang mungkin sudah ada pada saat dimana orang di Makam Ulu belum tahu nama Tuhan itu, pakai nama yang lain itu. Tapi kita pun, kalau kita lihat di resmi di Indonesia itu, kita pakai nama Allah. Mengapa tidak pakai untuk mereka misalnya Tame Tinggai yang dianggap sebuah dewa yang paling atas dulu itu bisa juga diinkulturasikan. Itu terkadang saya heran kenapa keputusan dari Bali Gereja Indonesia itu kita doa Bapak kami berilah rezeki pada kami hari ini. Saya kemarin ada diskusi juga sama teman-teman di Makam Ulu. Saya bilang saya duga terkadang itu masyarakat yang mengungkapkan ya di gereja itu menganggap ya rezeki nanti dikasih amplop. Pasti ada banyak masyarakat yang mengerti kan karena tidak akan anggap seperti itu. Tapi kalau saya bandingkannya dengan versi bahasa Latin ataupun versi bahasa Jerman itu, situ kami bilang bahasa Latin yang munculnya pane, bahasa Jerman brot, nah itu roti, bukan roti yang kue seperti di sini roti tawar yang betul-betul semacam makanan paling dasar itu. Mengapa tidak menggunakan nasi? Daripada rezeki yang seakan-akan bisa muncul akan bisa muncul pikiran rakus juga kan. Kalau kita minta nasi saja ya berarti kita rendah hati kan? Nah, kalau yang kembali ke gereja yang di Longan itu bukannya segala ukiran yang ada di situ hanya jadi hiasan. Buat saya yang pernah pada saat saya ke gereja itu, yang kalau tidak salah namun di tahun 85 itu, saya merasa itu betul-betul sebuah teologi lokal yang jadi semangat dari gedung gereja itu juga. Saya malah tidak tahu siapa yang memikirkan ya awal mula itu. Tapi tahun 80-an bisa aja nanti kita cari tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas gereja itu yang menurut saya itu luar biasa itu. Dari gereja itu saya malah ke kebiasaan untuk mengubah orang di situ. Ini pun dua lapisan, satu lapis yang itu kebudayaan lama. Ini peti mati yang sama. Ada ukirannya dulu yang sesuai dengan derajat orang yang dikubur itu, pakai stratifikasi di Makam Ulu itu. Ini dari kalangan Ipui memang hanya ukirannya agak lengkap. Dan bahwa ada lapisan kedua yaitu gereja salib yang dipasang di atas peti mati itu. Begitu juga pada saat dikuburkan. Kalau kita lihat kuburannya yang awal mulanya jadi itu tidak jauh beda dari kuburan yang kita menemui di Eropa itu. Kalau kita
kita lihat yang sudah lengkap itu di makam dulu, pasti banyak yang tahu itu, ya tetap masih ada yang pondok yang dulu didirikan atas tiang, mereka tidak dikubur pada zaman dulu itu tetap muncul sebagai penutup, sebagai rumah di atas kuburan yang ada itu. Ya, jadi sebuah dialog lagi di antara gereja dan kebudayaan sebenarnya. Nah itu yang mengenai teologinya. Kalau kita lihat dari liturgi, doa dan lagu rohani ya sudah jelas itu, kita semuanya sudah mengalami itu. Muncul tarian tradisional di dalam gereja ini itu masih sangat berjalan. Moda bakti tadi saya sudah bilang yang mengumpulkan banyak lagu wilayah untuk menjadi ya, sebuah pelopor inkulturasi juga dari segi liturgi seperti itu. Kalau kita mau lebih jauh arahnya itu, sebenarnya masih ada dari almarhum Pastor Sombok, seorang pastor yang masih bahasa Belanda yang berkarya di makam dulu mulai di tahun 50-an cukup lama sampai tahun 70-an atau pas 70 kalau tidak salah itu. Dan dia pada waktu itu sudah mulai dengan mengadakan beberapa terjemahan yang menggunakan bukannya bahasa Bahabusan aja, tapi juga beberapa konsep itu disebut kata Allah misalnya, tapi beberapa kata yang serupa yang Pastor Sombok pada saat itu menganggap itu sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam teologi Katoliknya itu. Teologi lokal, maaf sepertinya saya tidak terjemahkan ini, tapi tidak terjemahkan secara langsung. Itu sebuah yang dari sebuah ensiklopedia mengenai agama itu, dari artikelnya mengenai kekristenan dalam arti kata Kristen, Katolik, baik Katolik maupun Protestannya di Asia itu. Dan dibilang di situ bahwa transplantasi dari semacam teologi normatif yang berasal dari Barat itu sekarang ini, atau ini sebenarnya dalam retrospeknya ke tahun 90-an, 80-an itu mulai sudah diganti dengan sebuah keperhatian serius untuk mengembangkan bentuk-bentuk unsur-unsur baru berdasarkan interpretasi teologi dan praktek yang berakar dari kebudayaan lokal, dari adat istiadat setempat lah. Nah, dibilang Katolik yang pakai untuk itu menginkulturasi. Di wilayah kita ini ada beberapa pelopor dari teologi lokal dulu, yang mungkin paling penting kalau disegani itu almarhum Monsignor Michael Bomans yang pernah uskup di Samarinda itu. Pada saat beliau ke belakangan itu masih ambil S3 lagi, dia justru ambil S3 dengan buku ini, Evangelisasi and Kulturverandering. Itu murni mengenai inkulturasi, apa dampaknya gereja terhadap kebudayaan setempat, apa yang bisa jadi dampaknya kebudayaan setempat terhadap gereja dan kehidupan gerejawi di wilayah Keuskupan Samarinda. Waktu itu masih belum Keuskupan Agung, sebelum Keuskupan Samarinda itu. Satunya lagi, saya nggak tahu ada yang masih kenal sama beliau ini. Kalau Pak Budi pasti masih tahu. Almarhum Pastor Sinema itu, kalau tidak salah foto ini diambil di gereja di Longlono itu. Itu pun kita lihat dari gerejanya itu penuh sudah dengan unsur-unsur kebudayaan setempat itu. Hilang semua yang seperti itu, atau terkadang sedikit yang ada itu. Masyarakat malahan duduk di lantai pada saat misa itu. Nah, Pastor Sinema sendiri memang dia juga menulis skripsinya mengenai hal terkait itu, mengenai pengalaman para misionaris MSF di tahun 30-an. Dan dia bikin sebuah refleksi dari belakang itu yang sesudah Vatikan kedua itu.
Tapi bahkan dia juga bilang di situ ada beberapa pastor yang awal mulanya berkarya di sini, seperti Pastor Pierre Vossen, Pastor Martin Glaudemans itu, yang sudah betul-betul itu coba mendalami kebudayaan setempat dan bahkan pakai beberapa unsurnya itu dalam khotbahnya mereka sendiri itu. Nah, mereka juga menganggap dari sebuah pengertian dalam terhadap kebudayaan setempat, termasuk kepercayaan nenek leluhur itu baru kita bisa mengembangkan sebuah teologi yang bermakna juga untuk wilayah di sini. Ada juga di kalangan baru ini. Kalau salah satu mahasiswa saya lihat si Albert itu pasti kenal beliau ini karena dia panggilan pastor itu. Saya ambil foto itu ya pas di tahun 2002 itu sebenarnya. Saya memang mulai masuk sebenarnya kan di tahun 2000, sudah 2 tahun sebelumnya lagi itu. Tapi foto ini pas dari tahun 2002, itu pas Lazarus Day gitu. Nah, saya senang beliau pada waktu itu kami kumpul, dia main sampai pakai sebuah lafung yang jadi semacam unsur inkulturasi juga itu. Di tangannya itu ada salib, di sampingnya itu aso yang motif dari mitologi Bahau. Bahkan pastor ini juga menulis, makanya masih ada kalangan pastor yang sekarang ini yang cukup memperhatikan juga konsep inkulturasi dan mengembangkan teologi lokalnya dari situ. Pada saat Pastor Derek kuliah di Pontianak di STT Antakuskupan Regio Kalimantan, dia menulis tesisnya kalau tidak salah mengenai konsep kesapan, yaitu kepuhunan dalam bahasa Bahau dalam cahaya moral Kristiani, studi antar kebudayaan Dayak dan teologi moral itu. Ada saja masih seperti itu, tapi saya juga merasa mulai berkurang sedikit. Saya tidak tahu kalian yang mungkin jadi guru agama, pendamping pastor, mungkin jadi podiakon atau apa, mungkin bisa kasih masukan juga pada para pastor bagaimana kita bisa menghidupkan kembali beberapa unsur inkulturasi yang telah ada dan saya rasa itu mulai hilang sedikit. Dengan itu saya langsung datang ke diskusinya itu. Tidak sampai 60 menit, tapi 45 menit lah saya berbicara, mungkin cukup aja biar kita sedikit berdialog juga. Diskusinya, apa sebenarnya tantangan terhadap inkulturasi? Tapi saya lihat dari sejarah itu, mulanya tantangannya bisa diartikan sangat sentralistis waktu itu. Mulai lebih mendunia lah dengan Vatikan kedua itu. Walaupun sebelumnya sudah berabad-abad itu ada beberapa serikat, beberapa pastor sendiri itu yang mengadakan inkulturasi. Tapi kita juga bisa bertanya lebih dasar lagi, apakah itu masih penting inkulturasi untuk masa depan ini? Kalau kita lihat di katedral di sini misalnya, mungkin agak susah sudah untuk mengadakan inkulturasinya itu, karena kita mau inkulturasikan budaya yang mana itu. Umat di katedral itu sudah sangat berwarna-warni itu dari beberapa kelompok. Tapi mungkin beda kalau kita lihat di perkampungan itu. Nah, sebuah hal yang saya sangat berminat ada tanggapan-tanggapan dari para mahasiswa ataupun dari pastor dari para dosen yang hadir pada hari ini. Dan seandainya kita tidak bilang kita mau memperkuat dan inkulturasi itu, siapa yang bisa menjadi pakarnya itu? Nah, itu juga sebuah tugas nanti. Mungkin tugas buat guru agama juga, jangan itu jadi tugas buat pastor saja itu. Tugas buat umat mungkin juga untuk kasih masukan, untuk mengadakan diskusi mengenai apa yang cocok untuk diinkulturasikan, apa yang tidak. Dan apa bisa jadi tujuan dari inkulturasi di Kalimantan sekarang dan pada masa depannya itu. Untuk akhirnya saya kembali ke foto yang ada di slide pertama. Gerbang ke paroki dan ke gerejanya di Ujung Bilang itu. Foto ini saya ambil di tahun 2007.
pada saat saya kembali beberapa tahun kemudian, karena di antara tahun 2007 dan 2016 itu memang tidak sempat kunjung bilang, tidak pada di Kalimantan ke beberapa wilayah lain lah. Nah, tapi baru mulai di tahun 2016 itu saya lebih rajin itu setiap tahun beberapa kali lagi ke kunjung bilang itu. Nah, pada saat dimana saya kembali di tahun 2016 itu ada perubahannya. Tidak kelihatan gerbangnya itu lagi. Memang 2 tiang itu masih dipertahankan di situ. Saya tanya pada Pak Suding di situ, saya tanya pada umat di situ, mengapa begitu? Oh, susah kemarin, mobilnya masuk itu. Saya bilang kalau itu aja alasannya, mengapa tidak diperbesarkan saja gerbangnya itu. Kalau kita bandingkan ya, ini sudah unsur teologi lokal atau inkulturasi tidak ada lagi itu. Itu sekedar tiang aja. Kalau yang sebelumnya itu, ya betul-betul salibnya lagi yang berakar dari kebudayaan lama yang sudah direpresentasikan dari beberapa ukiran yang punya makna yang seperti itu. Dan kita masuk melewati kebudayaan lama, tapi tetap di bawah lindungan salib itu. Sebuah makna yang luar biasa sebenarnya itu, dan sangat memang diwarnai dari semangat inkulturasi itu. Itulah yang hilang. Itu aja sebagai masukan saya, dan saya sangat terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan. Mudah-mudahan tidak ada terlalu banyak hal yang keliru, dan semoga kita masih ada diskusi yang cukup panjang sekarang ini. Terima kasih banyak. Baik, kita langsung masuk kepada sesi diskusi. Ya, kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu untuk menanyakan terkait dengan tema atau materi yang sudah disampaikan. Dipersilakan baik kepada mahasiswa maupun para dosen. Dipersilakan. Silakan dari mana? Dari Christian 1. Ada lagi? Ham 1. Yang lain? Dari sebelah kanan, silakan. Kita tunggu perwakilan dari baris sebelah kanan. Silakan, ada? Oke, saudara yang bersatu. Silakan kepada saudara Rejab. Nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Kristianus Mario Diwalijab. Pertanyaannya adalah kita tahu bahwa inkulturasi itu adalah usaha gereja untuk memanggil minat dari budaya dari umat-umat setempat untuk masuk ke dalam gereja Katolik, untuk kayak menumbuhkan minat gereja setempat. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, sebelum ada inkulturasi, gereja Katolik itu menggunakan strategi apa supaya bisa memanggil itu minat umat begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke saudara Theodorus Ramadhan. Perkenalkan, nama saya Theodorus Ramadhan. Saya angkatan 2020. Baik, di sini ada yang saya mau tanyakan. Yang pertama itu, apa yang menjadi penghambat Bapak saat meriset inkulturasi di berbagai belahan dunia, terkhususnya itu di Mahakamulu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat inkulturasi bagi gereja Katolik dan mengapa inkulturasi tidak bisa dipisahkan dari gereja Katolik? Itu saja, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai generasi modern ini mempertahankan adat istiadat kita dalam situasi era modern seperti sekarang ini? Dan apa yang menjadi faktor hilangnya semangat inkulturasi dari suku-suku kita di Kalimantan Timur ini? Terima kasih. Christian.
Kita langsung saja beri kesempatan untuk menjawab. Silakan. Ya, saya harap saya catat dengan benar semua nama dan semua pertanyaan agak cepat. Yang pertama dari saudara Christian juga. Ya, dan pertanyaan kalau saya tangkap dengan benar itu berdasarkan satu asumsi, inkulturasi hanya dipakai untuk memanggil minat umat untuk datang. Pertanyaan terkait itu, bagaimana sebelum inkulturasi berjalan itu, bagaimana bisa manggil mereka itu, manggil minatnya mereka itu. Nah, untuk asumsinya saya bilang mungkin tidak benar. Bukannya hanya untuk menciptakan minat dalam masyarakat itu. Mungkin itu salah satu unsur, tapi saya harap itu inkulturasi sebenarnya itu sedikit lebih luas sebagai konsepnya itu, dan betul-betul berdasarkan juga sebuah pengertian teologi yang menyadari itu bahwa dunia itu luas, dunia itu bukan Eropa saja, dan dengan itu kita ambil tadi contohnya awal mulanya dari pohon Natal dan segala itu, bukannya kita ambil tradisi dari situ aja. Kita harus terbuka untuk tradisi yang lain yang kita bisa masukkan, yang bisa memperkaya gereja itu. Ya, ada juga unsur-unsur itu buat saya sangat penting itu. Tapi ya, pastilah itu menciptakan minat itu, masa lebih ramai lah kalau kita merayakan misa dengan ada tarian-tarian, dengan ada lagu yang kita sudah mengenal macam itu. Sebelumnya strategi apa? Kalau saya lihat dari pengalaman Eropa lah, saya tidak tahu di sini, tapi di Eropa abad pertengahan misalnya yang betul-betul tidak ada tarik menariknya sebenarnya dari misa. Bahasa Latin orang tidak bisa mengerti itu. Mengapa mereka tidak datang itu? Salah satu kunci itu rasa ketakutan. Mereka sangat-sangat seriusnya memang dengan kesadaran akan ada hari di mana saya diadili. Dan kalau saya tidak melakukan tugas saya sebagai orang yang beriman dengan baik itu, bisa jadi saya untuk masa abadinya di neraka ataupun di purgatorio sebelumnya neraka itu. Nah, betul-betul ada rasa ketakutan juga berdasarkan itu. Memang tidak harus dipaksa secara fisik di gereja itu, tapi dari rasa ketakutannya itu tetap di masyarakat menganggap hal itu sangat penting, apalagi untuk menerima hosti, karena dengan itu sudah keselamatan terjamin itu. Walaupun mereka tidak mengerti apa yang terjadi itu, tidak mengerti semua teks yang dipakai dalam gereja itu, tapi mereka tahu maknanya dari komuni itu, dan mereka sangat serius terhadap hal itu. Makanya ada juga rasa takutnya yang itu, atau mungkin takut tidak tepat sebagai istilah, mungkin rasa kekhawatiran lah itu atas keselamatan jiwa, atas keselamatan rohnya mereka, atas keselamatan diri sendiri itu. Ya mungkin sebatas itu jawaban saya. Kalau yang kedua tadi siapa namanya? Han. Ada sebenarnya tiga pertanyaan. Yang satu, apa yang menjadi pendapat terhadap penelitian saya mengenai itu, mengapa inkulturasi tidak bisa dipisahkan dari gereja itu, dan ketiganya, mengapa gereja Katolik itu saja. Yang pertama, mengapa terhadap penelitian itu tidak ada. Saya sama sekali tidak ada. Yang saya mengalami di sini selama 20-an tahun itu, dukungan, banyak betul dukungan, apakah itu dari pihak gereja dan paling penting dari masyarakat luas itu, banyak dukungan itu. Apalagi kalau orang sudah melihat saya kembali, bukannya saya datang sekali mengadakan sebuah penelitian, saya cabut lagi dari wilayahnya untuk tidak kembali. Dukungan itu yang juga memberi semangat buat saya itu. Makanya penghambatan tidak terlalu ada dalam hal itu. Yang pertanyaan kedua itu, mengapa inkulturasi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal mulanya itu. Dari awal mulanya gereja itu, gereja memang pindah dari tempat asal muasalnya di tanah suci itu, sudah ke wilayah Yunani,
wilayah Romawi itu sudah pada masa para apostol. Dan kemudian hari itu memperluas lagi, karena kita menganggap kalau kita yang beriman Katolik itu menganggap itu sebuah kebenaran, itu sebuah kebahagiaan yang benar. Yang benarnya bukan untuk kita sendiri aja, tapi untuk semua orang itu. Nah, itu dasarnya dari ide misi kan, mengapa ada misi itu untuk membawa kabar gembira itu sampai ke pelosok-pelosok manapun itu. Jelaslah dalam pengalaman para misionaris tadi awal mulanya itu mereka menghadapi beberapa kebudayaan, beberapa kebiasaan, beberapa adat istiadatnya itu. Mereka sekaligus juga masa kalau kami tidak mengintegrasikan itu, tidak mengakomodasikan beberapa kebiasaan seperti itu, semua karya misi akan gagal aja itu. Hanya memang ada sebuah perubahan yang baru terjadi yang mulai di abad ke-16, abad ke-17-nya itu dengan beberapa bangsa Eropa, kebanyakan bangsa Eropa lah yang menjadi penjajah itu. Di situ mereka memperkaitkannya juga dengan kalau kita ada misi itu bukan misi Katolik aja, bukan misi gereja, itu juga misi peradaban, misi dari kebudayaan kita yang lebih kuat, lebih hebat. Nah, itu sebuah salah pengertian yang kemudian hari juga dimasukkan di beberapa pihak gereja pada waktu itu. Makanya muncul beberapa debat, beberapa pertikaian tadi yang saya ceritakan itu. Itu satu contoh aja, ada cukup banyak di situ. Yang beda pendapat lah terhadap apa yang kita melakukan sebagai karya misi itu. Bagaimana kita terbuka terhadap kebudayaan lain atau tidak. Itu makanya pernah sistem inkulturasi itu mengalami halangan aja selama beberapa abadnya itu. Tapi dari dahulunya ada karena memang dibutuhkan itu. Kalau kita tidak menerjemahkan apa yang pengalaman mereka di tanah suci itu tidak bisa dimengerti juga di tempat yang lain itu. Dan terjemahannya itu ya sebuah pengertian yang tidak sebatas bahasa saja, tapi yang juga melibatkan praktek, pikiran, konsep, filsafat setempat. Yang ketiganya, mengapa gereja Katolik saja? Sebenarnya bukan gereja Katolik saja itu. Sebuah sistem inkulturasi itu, walaupun tidak disebut di agama lain sebagai inkulturasi, kita kadang dibilang kontekstualisasi, kita kadang akulturasi, akomodasi, ada beberapa istilah yang muncul di situ. Ada di beberapa agama. Di Islam ada, khususnya di Indonesia sebenarnya di Islam ada, di Jawa. Dalam Islam Arab, wali songo tidak ada. Apalagi orang yang berziarah ke kuburannya wali songo itu sebuah yang karya inkulturasi dalam Islam sebenarnya yang ada itu. Begitu ada di agama Hindu, di agama Buddha itu. Ada beberapa konsep seperti itu. Agama Buddha yang dipraktikkan misalnya di Thailand, di mana saya bekerja itu jauh beda dari agama Buddha yang ada di Jepang, beda lagi dari awal mulanya yang ada di India itu. Diakomodir juga, yang memang tidak sekuat kalau kita bandingkannya dengan gereja Katolik itu. Dan dia kuat juga karena betul-betul sudah pada Vatikan kedua itu diresmikan. Dari situ sangat diperkuat sistem inkulturasi itu. Apa jadi sebuah dogma, tidak bisa bilang dari Vatikan. Pernah jadi halangan, sekarang jadi pendukung yang paling besar itu. Itu juga sekarang kami diskusikan kalau saya di Uru juga sebenarnya keluarga ketemu sama para pastor itu. Saya bagi pengalaman saya kalau di Jerman itu gereja Lutheran sama dengan gereja Katolik itu sangat dekat. Mereka menjalankan ekumene itu. Puji syukurnya kami di Jerman itu sekitar 30% dari lagu itu ada tanda O, 2 titiknya itu untuk ekumene. Berarti lagu itu baik masuk di puji syukurnya Katolik maupun di buku lagunya Protestan itu, dan boleh dipakai di kedua-duanya itu. Bahkan seringkali jadi misa bersama itu, ada seorang pendeta Lutheran bersama dengan seorang pastor Katolik itu merayakan misa bersama itu. Banyak kerjasama yang terjadi di situ. Dan di abad ke-19 yang munculkan idenya itu
langsung gereja Katolik anggap bagus itu, dari segi simbolis, dari segi memeriahkan masa Adventnya dan segala itu, ini dipakai juga dalam gereja Katolik itu. Makanya banyak kerjasama di situ dan banyak juga yang adalah inkulturasi atau apa biasanya lebih suka pakai kontekstualisasi akan daripada inkulturasi itu. Gereja Katolik sudah betul-betul memeluk konsep inkulturasi ini itu dan menjadikan itu sebuah ajaran juga itu. Nah, yang terakhir Albert bagaimana adat istiadat mengalami sebuah tantangan dari masa modernnya itu larinya nanti ke mungkin berapa jauh kita masih perlu atau tidak inkulturasi juga kalau adat istiadatnya, kebudayaan setempat sudah tidak ada lagi itu. Saya lihat banyak yang bilang gitu, banyak yang bilang dalam arti kata maknanya yang bilang sebagai hiasan masih ada, dan itu pun sebuah hal yang kita harusnya pikirkan, apakah kita mau nanti inkulturasi sebagai hiasan aja, hiasan gereja yang lepas dari pikiran, lepas dari konsep itu. Nah, itu sebuah hal yang mati, yang tidak hidup lagi. Begitu juga dengan kebudayaan dan adat istiadatnya itu. Saya lihat banyak yang dijadikan hiasannya itu sudah lepas dari konteks yang awal mulanya dan beberapa makna yang di dalamnya itu sudah tidak dipakai orang. Nah, itu sebuah tantangan, tapi itu sebuah tantangan yang memang harus dihadapi oleh pengurus adat juga untuk bagaimana mereka lah yang bisa memperkuatkan kembali itu. Dan bisa saja jadi ada sebuah kemitraan lagi di antara gereja, para pastor dan pengurus adat dalam hal itu. Nah, saya lihat para pastor dulu itu cukup banyak karena kemitraan itu. Kalau Pastor Vos yang tadi saya bilang tahun 30-an itu, dia sangat takkan heran untuk kerjasama dengan para pengurus adat itu. Pastor Sombo apalagi. Kalau sekarang ini saya tidak tahu apakah masih berjalan serupa atau sudah berkurang juga itu. Tapi itu sebuah potensi sebenarnya kemitraan di antara gereja dan pengurus adat, dewan adat yang bisa dipakai untuk mengembangkannya melestarikan kebudayaan, memperkaya gereja, juga melestarikan kebudayaan bukan sebagai hiasan, tapi berdasarkan maknanya juga. Itu yang penting maksud saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kristiano. Saya ingin bertanya, apakah semua kebudayaan atau adat istiadat itu dapat dikulturasikan ke dalam gereja, dan apakah ada klasifikasi tertentu untuk sebuah kebudayaan atau adat istiadat itu untuk dikatakan sebagai kulturasi? Begitu saja. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ricardo Junius. Saya lebih tertarik dengan mungkin tadi Bapak ada menjelaskan ada sewa-sewa sedikit terhadap satu alat musik yang memang yang tidak bisa terlepas dari sebagian besar komunitas masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Bangka-Belitung. Alat musik itu adalah sape. Saya memang tertarik di bidang inkulturasi musik liturgi. Kebetulan saya juga nanti mungkin akan meneliti di bidang itu. Saya ingin menanyakan ataupun meminta rekomendasi serta saran. Itu yang pertama, mengenai satu tulisan ataupun dokumen-dokumen yang memang secara akurat membahas terkait mengenai alat musik sape itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya sebagai orang asli pedalaman yang ada di pesisir Makam, saya ingin bertanya apakah Bapak pernah mengikuti ataupun menghadiri perayaan Ekaristi yang melibatkan inkulturasi itu ke dalam gereja seperti bermain alat musik sape pada saat perayaan Ekaristi. Pertanyaan saya adalah apa perasaan ataupun apa penghayatan Bapak sebagai orang yang memang bukan dari situ tetapi datang menghadiri itu, apa perasaan yang Bapak rasakan ketika mengikuti perayaan misa itu? Apakah penghayatan itu betul membawa Bapak kepada pendekatan kepada keagungan Tuhan itu sendiri? Begitu Pak, terima kasih.
sini saya mau bertanya itu berkaitan dengan semangat inkulturasi yang mulai hilang. Jadi sebelumnya Mister, saya ini mempunyai beberapa om, di mana om saya itu merupakan lembaga adat dari Lombagung ini sendiri. Ketika beberapa tugas yang diberikan dari kampus mengenai bagaimana inkulturasi serta budaya itu, saya sempat menanyakan mengenai bagaimana bangunan dan segala macam. Mengenai bagaimana agama dan budaya yang ada, terutama di Kalimantan, di mana lembaga adat sendiri itu sendiri mengedepankan keserasian, di mana adanya keseimbangan antara agama dan budaya. Artinya budaya mendukung agama dan agama mendukung budaya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, menurut riset yang telah dilakukan dari tahun sebelumnya, bahkan sebelum saya lahir risetnya sudah dilakukan, apa yang menjadi faktor utama atau problematika sendiri mengenai penurunan dari semangat inkulturasi sendiri? Padahal kan yang kita tahu, termasuk saya nih, saya adalah penduduk lokal sendiri, terutama di pesisir Mahakam, seperti di Mahakam Ulu, di mana di sana mereka sangat mengedepankan inkulturasi sebenarnya. Mereka sangat senang mengenai bagaimana arsitektur, akan tetapi apakah faktor ini dikarenakan adanya perkembangan zaman seperti teknologi, kemudian apakah umat ini atau masyarakat setempat itu mengikuti zaman modern, atau adanya kebijakan-kebijakan pastoral termasuk dari konsilitas kita itu sendiri. Jadi yang inti problematika yang terjadi untuk semangat ini sendiri itu apa yang terjadi? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas semua pertanyaan itu. Semua pertanyaan dari tadi sudah sangat menarik buat saya juga untuk dipikirkan lanjut itu. Makanya jawaban saya jelaslah sebagai jawaban sementara saja juga. Kalau mengenai hal apa yang bisa diinkulturasikan, apa yang tidak, itu ada arahan memang dari Vatikan itu juga, dari beberapa dokumen yang tadi itu tetap harus dalam semangat tujuan yang harus jelas itu, tujuan dari sebuah praktek, dari sebuah tradisi itu tetap tujuannya harus Tuhan. Kalau tujuannya bukan Tuhan itu memang tidak dianggap itu tidak boleh. Karena kita juga, karena dalam aku percaya kita tetap percaya pada Gereja Katolik kan. Dan Gereja Katolik dalam arti kata itu bukan organisasi yang ada di Vatikan itu. Gereja Katolik berarti persekutuan dari segala santo, dari semua teolog yang pernah ada itu. Teologi yang berkembang terus dari zaman ke zamannya itu sebagian dari gereja itu. Yang kita percaya itu. Ini itu sebuah dasar dari iman kita juga. Bukan Alkitab saja, bukan sekedar Alkitabnya, tapi juga pendekatan yang ada, pengalaman yang ada dari generasi ke generasinya itu. Daripada kita disuruh mengalami sendiri aja, membaca Alkitab mengalami sendiri itu bukan. Kita tetap berdasarkan sebuah tradisi yang lama yang mengenai teologinya itu. Dengan itu sebenarnya ya Alkitab itu juga diartikan dari zaman ke zaman itu. Dan disesuaikan juga. Saya sekaligus mungkin menjawab beberapa pertanyaan pada saat yang sama juga itu. Disesuaikan dengan masa modernnya itu. Sebagai contoh itu, kalau kita lihat abad ke-19 di mana muncul teori evolusi oleh Charles Darwin itu. Dia anggap bertentangan sama Alkitab itu. Kalau sekarang tidak lagi itu. Nah, kita tahu kan tidak mungkin dunia itu diciptakan dalam 7 hari pasnya itu, karena 1 hari di hitungannya Tuhan itu seperti 1 zaman yang panjang untuk manusia itu. Itu juga ada pasalnya dalam Alkitabnya itu. Bahkan ada beberapa pastor juga yang berbasis di Vatikan itu yang sekaligus ada gelar sainsnya itu, mereka bilang, oh itu sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan teori Big Bang itu pun bisa disesuaikan itu, tidak masalah itu. Tergantung bagaimana kita menartikannya itu. Karena kalau kita betul-betul percaya Alkitab itu sabda Tuhan, siapa di antara kita yang bisa mengerti secara langsung? Para pastor pun tidak bisa sendirian sebagai seorang itu harus berdasarkan sebuah perjuangan yang cukup panjang yang sudah berlangsung selama 2000 tahun kan dalam teologi gereja itu, yang terus berkembang, yang terus bertambah juga itu. Nah, di situ ada banyak ruang buat inkulturasi itu. Tapi tujuannya harus jelas
Itu mungkin yang batas yang paling utama untuk inkulturasinya itu. Tidak boleh tambah sesuatu yang sebenarnya tidak sesuatu kan ya tidak sesuai dengan Alkitab, tapi tidak sesuai dengan ajaran gereja yang terus berkembangnya itu. Sebuah hal yang sangat dinamis itu, bukan, kalau teologi itu bukan sebuah hal yang statik. Itu terus berkembang dari abad ke abadnya juga itu. Dan dengan itu ya selangkah juga inkulturasi bisa berkembang itu. Tapi tujuannya yang penting. Kalau musik sapi itu sangat menarik itu, kasihan memang saya tidak bisa sarankan salah satu buku itu karena sepengetahuan saya belum ada salah satu buku yang cukup lengkap. Tapi kalau juga tahu, apalagi saudara-saudara yang ada di sini dari Makamulu itu kemarin kami sudah sepakat universitas saya dengan pemerintahan Kabupaten Makamulu untuk mengadakan sebuah kerjasama untuk uang waktu awal mulanya 5 tahun itu. Dan itu untuk meneliti sejarah kebudayaan yang ada di Makamulu. Nah jelaslah, termasuk gereja juga itu salah satu unsur dari sejarah kebudayaan di Makamulu juga. Karena memang apa dibilang biasanya Bethlehemnya dari gereja Katolik di Kalimantan ini adalah HAM. Dari situ dia berkembang ke beberapa pelosok di situ dulu, baru dia turun di wilayah Kota Barat Palu sampai di Samarinda kalau kita lihat dari sejarah misi di Kalimantan Timur ini. Nah di situ sudah kemarin ada koordinasi sedikit dengan beberapa tokoh yang cukup berpengalaman dalam hal sape itu. Salah satu Livianus Rufadli itu yang mungkin bisa jadi sebuah narasumber itu. Kalau ini nanti saya bisa kasih juga namanya kali itu. Dengan Leginus Libanau, kepala sekolah di Lopangan, dia salah satu orang yang masih selain sapi juga coba melestarikan kembali kledi. Kledi itu sebuah instrumen lama itu yang sudah punah sekarang, jangan ketemu lagi itu. Dia bunyi seperti yang instrumen di Skotlandia, apa namanya itu yang tradisi Skotlandia itu, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Kami bilang itu bahasa Jerman. Saya Inggris pun saya tidak. Pipes saja, ada pipes itu dibilang kalau bahasa Inggrisnya itu. Karena dia ada beberapa sulingnya di atas itu berdasarkan lagu itu, yang gledi dulu itu. Dan ada bahkan beberapa model sapi yang sudah hampir punah atau tidak ada lagi, sapi 2 sinar macam itu. Kami sudah kemarin koordinasikan juga untuk sebenarnya masukkan itu mungkin lebih luas, bukan yang mengenai sapi saja, tapi mengenai musik tradisional yang ada di wilayah Makamulu itu untuk menciptakan satu buku itu. Yang nanti ya, tetap ada masukan dari saya dari beberapa bahan arsip itu. Tapi kalau ditanya salah satu buku yang sudah utuh, yang sudah agak sempurnanya itu, sepengetahuan saya belum ada mengenai sapi itu. Dan saya sangat senang sapi ini itu. Apakah itu kita dengannya di pinggir sungai kecil atau kita dengannya di KST itu. Memang pernah beberapa kali juga saya ikut misa yang ada unsur inkulturasi yang seperti itu, baik dari tarian maupun dari musik itu. Dan sangat senang itu kalau saya memang dari latar belakang saya bukan teologi tapi antropologi kebudayaan itu. Nah, ya, tambah dengan iman Katoliknya sendiri itu ya senang betul kalau saya lihat ada kegiatan inkulturasi seperti itu. Makanya langsung kena juga itu. Saya nggak tahu, saya tidak bisa ingat awal mulanya yang untuk pertama kali saya mengalami itu apa perasaan saya karena sudah begitu lama. Untuk sementara ini sudah masa cukup biasa aja di wilayah Makamulu karena bolak-balik terus juga itu ada keluarga angkat di situ, ada banyak teman di situ, tidak merasa terlalu asing lah itu. Juga dalam kegiatan yang seperti itu ataupun perayaan Ekaristi yang ada unsur-unsur kebudayaan seperti itu. Malah saya senang betul itu, tapi tidak merasa asing sebenarnya. Tapi itu saya tidak merindukan suara organ misalnya itu. Kalau saya di Jerman mungkin itu senang ada suara organ, tapi itu juga ada organ pipa yang asli, bukannya dari keyboard itu. Ini tiuan aja kan yang sering dipakai kan merayakan misa. Yang mengapa tidak pakai berdasarkan instrumen alat musik tradisional yang ada di sini. Yang terakhir mengenai inkulturasi yang bilang itu dan
siapa sebenarnya bertanggung jawab atas dasarnya mungkin kekurangan yang dialaminya itu. Saya ambil contoh yang tadi saya bilang dari arsitektur itu, arsitektur gereja. Seperti juga gereja baru yang ada tujuh bilang ini kan. Saya lihat pembangunan gereja pada masa ini dipakai sebagai proyek itu, dan ada kontraktor yang mengerjakannya, dan mungkin tidak terlalu dari berdasarkan sebuah konsep itu. Selain konsep itu bangunan harus bagus, harus kelihatan sedikit lebih megah daripada gereja yang lama yang pernah ada di tempat, tapi tidak, hemat saya mungkin tidak terlalu banyak pikiran yang dipersiapkan untuk itu. Nah, siapa yang bisa mempersiapkan pikiran seperti itu? Saya sendiri, saya menyumbang pada mereka itu. Bahkan yang satu gereja yang baru dibangun sekarang di Mambes, di Mamak Besar. Dan di situ pun dengan Bapak Bupati saya ngobrol mengenai beberapa hal itu. Sekarang sudah jadi, ada dua khususnya dari patung yang akan dipakai di situ itu sangat tadi inkulturasi. Sebenarnya ada fotonya, tadi saya lupa untuk masukkannya itu. Satunya yaitu Santo Antonius dari Padua itu. Dia lengkap dengan lafongnya itu, dan juga dia pegang pada Yesus itu sebagai anak itu juga lengkap dengan lafongnya itu. Yang lebih hebat lagi yang Bunda Maria yang mau dipakai sebagai Bunda Maria Ratu itu, mahkotanya itu dia bikin dari bulu-bulu nenggang, semuanya itu mengelilingi daripada namanya sebuah mahkota yang dari mini emas atau semacam itu. Dan pakaian dari Bunda Maria itu juga lengkap dengan beberapa motif yang ada artinya itu. Hanya satu yang kemarin saya bilang itu menurut saya masih kurang itu. Wajahnya itu tetap ke arahnya Eropa itu. Padahal Bunda Maria, Tuhan Yesus, mereka bukan orang Eropa, mereka orang namanya Timur Tengah kan. Wajahnya jelas beda itu. Kita tidak tahu pasti bagaimana rupa wajahnya mereka itu. Tapi itu kita diajar juga dari Vatikan itu. Itu pun wajah mereka itu kita boleh inkulturasikan. Bahkan ada dari sejarah juga, ada Bunda Maria yang hitam, betul-betul hitam, orang Afrikanya itu. Ada Tuhan Yesus seperti tadi yang Tuhan Yesus yang di Jawa, kelihatan seperti itu, seorang pangerannya itu. Sebenarnya kita belum berani di sini. Itu sebuah hal yang kemarin saya persoalkan dengan keluarga angkat saya di Ulu bilang itu. Saya pakai sedikit pikiran apa yang saya mau sampaikan pada hari ini. Mereka bilang, kalau itu hal berat, maka kita mengubah penampilannya Yesus, Maria atau para santo itu. Saya bilang, mengapa itu berat? Dia bilang, itu masyarakat nanti salah ngerti itu. Nanti mereka tidak berdoa pada Bunda Maria, tapi berdoa pada yang mereka mengartikan sebagai mungkin sebuah dewi lama atau semacam itu. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Itu yang waktu kami diskusikan itu sedikit beda pendapat. Saya bilang masyarakat itu hanya harus dididik dalam hal itu juga. Dan saya terkadang justru tidak merasa asing dengan musik sakti, tapi merasa asing kalau saya lihat, itu namanya sebuah patung Yesus yang disalibkan yang kelihatan seperti orang Eropa itu. Saya bilang, apakah penjajahan itu masih ada? Dari penampilan yang dipakai sebagai representasi itu. Terkadang saya merasa asing di situ, merasa sedikit aneh. Jadi itu nanti kembali lagi pada kalian semua, pada kalangan pastor, pada kalangan dosen, pada masyarakat dan umat Katolik yang ada di tempatnya itu. Itu memang harus ada sebuah dialognya, harus didiskusikan juga. Kita mau ke arah mana di situ? Karena yang saya lihat dari segala dokumen resmi itu dari Vatikan untuk hal itu tidak ada halangan sedikit pun. Halangannya mungkin di kemauan sendiri saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita masih membuka untuk sesi pertanyaan sekali lagi dari 3 penanya, baik dari Pak Rudi dan kemudian dari saudara, kemudian dari Mbak.
Silakan ke Pak Rudi dulu nanti. Oh, di sini dulu. Dari Paknya. Pak, dari Helen. Ya, silakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Helena Trevi, biasa dipanggil Helen. Saya ingin bertanya, dari materi tadi, Mister sudah menjelaskan tentang pentingnya inkulturasi bagi keseimbangan kehidupan gereja, bagaimana gereja berpastoral dalam penyebaran agama Katolik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika gereja tanpa inkulturasi? Apakah gereja tetap hidup tanpa inkulturasi? Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Lanjut ke penanya kedua dari. Nah, pertanyaan di sini, apakah pada misi gereja pertama di Kalimantan, khususnya di pesisir Mahakam seperti di Mahakam Ulu, apakah sudah ada inkulturasi Dayak atau masih memakai budaya Eropa? Sekian. Oke, lanjut ke Rudi. Sore Kristian, saya Rudi, mahasiswa abadi. Presentasi Kristian inspiratif itu, karena dengan itu ada banyak topik yang masih kita diskusikan. Kemudian ada banyak topik yang bisa terintegrasi dengan materi-materi perkuliahan. Lalu yang ketiga inspiratif sekali karena itu akan membuka satu cakrawala untuk topik atau tema-tema skripsi dari anak-anak mahasiswa ini, terutama untuk hal yang bertalian dengan inkulturasi. Itu menarik sekali presentasinya ini. Dari presentasi Christian, saya mau kasih respon beberapa hal. Yang pertama begini, tadi disebutkan beberapa tokoh inkulturasi untuk di Keuskupan kita. Rasanya ada satu yang kelupaan. Selain Monsinyur Roman yang memang beliau sangat respect terhadap inkulturasi, kemudian Pastor Sobro, kemudian juga Pastor Peter Sinema, satu lagi Pastor Jan Sweet. Beliau yang disapa Laweng, beliau sangat inspiratif, terutama ketika beliau menjadi ketua komisi kateketik pastoral Keuskupan Samarinda. Beliau mengembangkan apa yang disebut metode eksperiensial naratif dialogis, yang lebih mudah artinya cara mengajar di sekolah dengan bercerita menurut dongeng-dongeng setempat. Nah, itu yang menarik beliau. Dan di beberapa tempat beliau kan spesialis juga penyanyi. Jadi buku beliau cerita Laweng itu diterbitkan di Canisius dan menjadi inspirasi banyak hal, karena khotbah-khotbah beliau yang sederhana itu dia tulis kemudian dibukukan di Canisius. Hanya ini informasi tambahan juga. Dan beliaulah inspirator dari pembangunan gereja di Laham. Karena waktu itu beliau pastor paroki di Urubinan. Dan ide-ide itu oleh Pastor Jan Sweers didiskusikan dengan digambar oleh Pastor Pitsinema yang waktu itu beliau masih di paroki Lombahame. Nah, kemudian dieksekusi pembangunannya oleh Bruder Johannes Janman. Waktu itu beliau pimpinan dari Somel Pemerintahan di Tereng, yang kemudian beliau menjadi pastor. Nah, ini artinya tiga misionaris yang bersekutu inkulturatif itu dia mengembangkan dengan keahlian masing-masing. Sehingga dulu bangunan-bangunan yang dipakai untuk gereja di Laham itu dikirim dari Tereng dengan kapal Menipa waktu itu. Kebetulan tahun 85 saya masih di Tereng dan Pastor Jasper masih di satu paroki yang berbatasan Belgia, masih hidup beliau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya dalam kesejarah perkembangan gereja di Keuskupan Samarinda
Monsinyur Kuman itu memaknai inkulturasi selain beliau menulis buku liturgi yang ini sangat inkulturatif. Selama periode beliau tema utamanya adalah Indonesianisasi. Dalam beberapa raker menyebutkan tadi itu bahwa periode kepemimpinan Kongres MSF sudah sampai pada umur paripurna, dan kemudian beliau mempersiapkan para imam-imam dan pimpinan-pimpinan komisi-komisi untuk dijabat oleh orang-orang Indonesia. Dan ini menjadi satu catatan penting dalam sejarah visi di gereja kita, karena Monsinyur Mikael Koman itu yang menjadi. Tapi kembali tadi itu, kalau kita refleksikan setelah ini sekarang inkulturasi semakin menjauh. Karena tadi itu, yang tadi sebut-sebut tadi itu bahwa dengan sains itu perkembangannya kemudian menjadikan inkulturasi semakin artifisial, sepakat saya. Dia hanya menjadi hiasan, menjadi kesenian, dan gereja yang semakin diaspora. Dan ini menjadi tantangan sangat luar biasa untuk kita. Itu respon saya. Hanya pertanyaannya satu, kenapa baju kamu inkulturatif? Baik, terima kasih banyak Pak Lebih untuk responnya. Tadi ada 2 pertanyaan dari mahasiswa, kami persilakan untuk memberikan jawaban. Mungkin saya mulai dari belakang. Terima kasih banyak Pak Budi untuk semua masukan itu. Bukan juga maksud saya untuk menghilangkan mereka seperti Pastor yang itulah. Masih banyak lagi sebenarnya yang kita bisa lihat juga yang sebelumnya bisa dimasukkan itu. Dan mungkin tugas kita juga nanti, siapa tahu bisa kerjasama dengan Pak Budi juga untuk kita menulis satu buku mengenai sejarah inkulturasi di Kalimantan yang selengkap-lengkapnya, agak sempurna itu. Saya mau sekali kalau mau kita kerjasama dalam hal seperti itu. Pertanyaan si Helen tadi ya, dengan gampang sebenarnya bisa dijawab itu. Apakah gereja tetap hidup tanpa inkulturasi? Saya rasa tidak bisa, karena kalau kita lihat dari awal mulanya teologinya itu, kalau kita cabut semua yang bersifat inkulturasi dari awal mulanya, mulai dengan para apostol, para rasul itu bermakna gereja tidak akan ada lagi itu. Mungkin yang ada ya, Alkitab dengan sedikit tambahannya terhadap tulisan-tulisan Yahudi dulu. Tapi gereja tidak ada, karena gereja itu sangat berbasis dari dialog antar budaya dari awal mulanya itu, dan teologi yang berkembangnya itu tetap memasukkan unsur budaya dari awal mulanya itu. Tidak bisa ada gereja kalau tidak ada inkulturasi. Karena inkulturasi sudah terjadi sebelum istilah inkulturasi itu muncul itu. Dan sekarang saya tidak bisa membaca nama lagi Anastasius kan. Sejarah gereja Kalimantan apakah sudah dipakai inkulturasi dari awal mulanya itu? Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat ordo pertama yang mulai berkarya di Kalimantan ini, ordo Kapusin, yang OFM Cap itu yang masih kuat juga di Kalimantan Barat itu. Kenapa mulanya memang dibikin stasi di Kalimantan Barat itu tahun 1905, baru pindah atau ada satu utusan dari Buddha dan pastor dari Kapusin itu telah di tahun 1907 itu. Selama masa Kapusinnya itu tidak terlalu banyak terjadi sebagai inkulturasi. Mereka malah pusing mengenai semua kegiatan pertanian, ritus pertanian yang ada di Makam Ulu itu, dan itu sangat menghalangi salah satu tujuan mereka, yaitu untuk menyekolahkan anak. Anaknya tidak turun, ada beberapa laporan dari masa itu. Anaknya tidak turun ke sekolah karena lagi ada kegiatan itu dari adat. Mereka anggap itu sebagai tantangan berat untuk apa yang mereka maksud sebagai tujuannya mereka itu. Saya rasa itu baru mulai ada unsur inkulturasinya pada saat ordo MSF itu mengambil alih di tahun 20-an itu. Di antara mereka yang kalangan awal mulanya dari MSF itu mereka langsung terjun kerjasama dengan pengurus adat dan
yang mengumpulkan beberapa data dokumentasinya mengenai adat dan sejarah yang ada di situ. Kalau di kalangan Kapusin awal mulanya di Laos itu saya rasa berdasarkan semua tulisan yang saya pernah lihat dari mereka itu agak berkurang itu. Mulai dengan MSF itu mungkin juga MSF pada waktu itu sebuah ordo yang baru itu baru didirikan di abad ke-19 itu dari Kapusin yang sudah berabad-abad itu. Mungkin dari situ juga memang ada sebuah dinamika yang tidak terdapat di semua ordo juga. Dan dari situ dia berkembang sebenarnya. Juga tidak semua orang, semua pastor yang ada pada waktu itu, tapi cukup banyak yang sangat-sangat tertarik terhadap kebudayaan dan adat setempat dan bahkan pakai itu juga untuk gereja dan terus berkembangnya dari situ. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kita beri aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih banyak, Pastor, Bapak Ibu dosen, juga para mahasiswa sekalian. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, mengingat juga sudah jam 6. Maka kita akhiri untuk sesi tanya jawab dan juga acara seminar kita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan kami persilakan untuk bisa mengambil tempat di depan. Dan untuk penyerahan sertifikat kami mohon dengan hormat kepada Ketua STKPK Insan untuk dapat menyerahkan. Ya, kami persilakan. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya doa penutup. Dengan hormat kami mohon kesediaan dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Niko yang membawakan kita dalam doa penutup. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, kita siapkan hati kita untuk menutup kegiatan seminar kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti seminar ini. Kami mohon turunlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, dan kuatkanlah kami untuk menghargai adat budaya dimanapun kami berada. Nama-Mu kami puji Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Niko Laos Anggal MPD yang telah membawakan kita dalam doa penutup. Selanjutnya kita akan foto bersama. Dengan hormat kami mengundang narasumber untuk maju ke depan lagi, dan juga Ketua STKPK Insan, Wakil Ketua 2 dan juga Wakil Ketua 3 beserta para dosen untuk berkenan maju ke depan untuk berfoto bersama. Pastor, Bapak Ibu, dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa sekalian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Yesus.